Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan sekularisasi, pada saat itulah kita menjadi lemah. Itu nanti dijelaskan di dalam surat Al-Maidah yang berbicara tentang kode etik kepemimpinan. Kalau chapter 4 An-Nisa itu bicara tentang leadership, yaitu kepemimpinan. Kalau chapter 5 itu berbicara tentang kode etik kepemimpinan. Maka ketika orang-orang itu ammu wa sammu di dalam kitab Allah, buta tuli terhadap kitab Allah, dia enggak mempelajari, mendalami, apalagi sekedar menggunakan itu cuman dongeng, dibuat saja pengajian formalitas pagi dan sore. Udah buka acara, ada acara baca Quran beberapa ayat, udah selesai. Shadaqallahul azim. Maka kalau kemudian tidak didalami dan ammu wa sammu, maka yang terjadi adalah bangsa itu akan terjajah, terdolimi, fitnah yang akan ada, kecuali taubat. Nah, taubat itu adalah ilmu mendasar yang menjadi ilmu pamungkas ketika Nabi Adam enggak diturunkan ke muka bumi. Setelah ilmunya beliau itu mengalahkan para malaikat, kurang satu ilmunya untuk menggunakan dua kekuatan Khalifah dan Abdullah yang direkatkan jadi satu. Ya, setelah mengalahkan malaikat di dalam dialognya, ilmu yang diberi Allah Subhanahu wa taala, maka masih bisa dibuat tergelincir oleh iblis yang memiliki dendam yang hebat itu terhadap Nabi Adam alaihissalam. Lalu kemudian setelah tergelincir, maka kemudian diberikan ilmu pamungkas sebelum turun, yaitu ilmu taubat. Maka setiap nabi di sini di dalam kitabullah itu ada doa taubatnya. Ada taubatnya Nabi Adam alaihissalam, ada taubatnya Nabi Nuh alaihissalam, ada taubatnya Nabi Yusuf alaihissalam, ada taubatnya Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga disebutkan di dalam hadis, kalau orang itu sibuk dengan Al-Quran, maka nanti urusannya diberesin sama Allah. Yang pertama, kenapa? Hikmahnya itu kita banyak mengetahui peta jalan yang ada di dalam kitabullah terhadap berbagai matrik permasalahan. Itu dijelaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-54. Walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani lin-nasi min kulli mathal. Banyak sekali tamsil-tamsil Allah sudah siapkan sebagai roadmap. Itu roadmap sarrafna. Kita melihat berbagai permasalahan. Misalnya kalau Nabi Hud berbicara tentang berhadapan dengan kaum yang bengis. Bagaimana caranya musuh yang bengis itu? Oh, luar biasa kekuatannya itu. Dia memiliki bangunan yang tidak bisa terkalahkan. Itu di dalam surat Al-Fajr digambarkan begitu kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wal layalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr alam tara كيف فعل ربك بعاد إرم ذات الإماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Tidakkah kalian memperhatikan kaum Ad, yaitu kaum yang tinggal di Iram? Karena Ad ini kaum Ad ini bin Iram, lalu dia anaknya Syam, dan terus sampai ke Nabi Nuh alaihissalam, masih cicit-cicitnya. Itu bangunannya tinggi-tinggi. Nanti di dalam Al-Quranul Karim kita akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana tingginya bangunan kaum Ad itu. Nanti dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa teknologinya kita di zamannya Rasulullah SAW sampai pengikutnya itu tidak sampai 1/10 dari teknologi kaum terdahulu, termasuk tinggi bangunannya. Ada Burj Khalifa yang tingginya luar biasa, itu ada juga yang di China mau dibangun, bisa 1 kilo bangunannya itu, bahkan 1 kilo lebih tingginya, liftnya luar biasa. Nah itu kita tidak sampai 1/10-nya. Jadi kalau 1/10 saja berarti ketinggian bangunan dahulu itu bisa 10 kilo. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa teknologi itu dalam ada surat Saba, surat Maryam. Tapi karena kita belajar menggunakan ideologi Darwinisme, maka seolah-olah kalau kita cerita zaman dahulu Nabi Ibrahim itu tersiok-siok, jalannya di padang pasir, kemudian keretanya kereta tidak mengenal firewheel, mesin roda gila, itu enggak mengenal tentang lahar, enggak kenal, itu sprocket juga enggak kenal, seakan-akan begitu. Padahal teknologi terdahulu itu hebat-hebat.
Itu kaum Ad itu begitu, bengis tapi. Nah, jadi musuhnya Rasul itu kalau melihat kebengisan dan apa namanya kehebatan teknologi itu, lihat kaum Ad.